Bukan enak jadi TKI kosongan ya. Usahakan lewat depan para sahabat TKI, jangan ikut seperti kita ya. Kita ini lagi menunggu bot karena kapasitasnya satu bot itu cuma 20 orang, jadi kita itu harus menunggu secara bergantian. Oke, semangat sih, ayo. Laki-laki bukan janjinya, tapi komitmennya. Bukan kata-kata manisnya, tapi kepastiannya. Bukan hartanya, tapi tanggung jawabnya. Bukan gayanya, tapi kepribadiannya. Bukan. Dan ini tuh kejadiannya sama kayak adik aku ya guys, adik aku yang nomor 2 itu, dan sama persis kayak gini. Nah itu kerja di Sarawak ya, kerja di Sarawak di Malaysia. Nah itu kerja di bagian triplek, itu apa sih namanya aku lupa. Pokoknya dia itu kerja di bagian triplek di kota Sarawak ya, Malaysia. Nah itu gajinya itu enggak sesuai ya kan, gajinya itu enggak sesuai. Cuman kalau untuk makan 1 bulan itu aja nggak cukup gitu loh. Itu berapa sih dulu itu, 200 atau berapa kayak gitu gajinya, itu nggak masuk akal gitu loh. Kalau kalau untuk gaji itu nggak masuk akal. Nah terus ya itu kabur gitu kan. Nah kabur, pas itu dia tidur juga, tidur di apa namanya, tidur di hutan kayak gini guys. Dia itu terus dia lewat di mana itu, lewat Tanjung Balai itu terus ke Kalimantan apa gimana, aku juga nggak ngerti. Dia ngomong itu aku sampai nangis guys ya kayak gini. Nah di sini tuh dia posisinya lagi, aku nelpon aku tuh malam-malam, katanya Mbak aku mau pulang katanya, karena gaji aku tuh nggak sesuai. Dia tapi nelpon tuh dia udah pulang, posisinya udah pulang, dia udah sampai Palembang. Aku nangis sekali itu karena dia gajinya nggak sesuai katanya. Di kerja apa ya, wall apa aku nggak lupa sih sini. Kalau zaman sekarang itu katanya harus cerdas ya, nggak juga gitu kali ya. Ini karena gajinya nggak sesuai aja guys. Apalagi kalau kita itu di Malaysia, kalau dipekerjakan di Sarawak itu gajinya itu memang sangat-sangat kecil gitu loh, dan nggak sesuai, dan itu pun nggak cukup untuk 1 bulan makan seperti itu. Makanya mereka itu memilih kabur pulang dan melewat jalur laut seperti itu kan. Karena kalau di Malaysia itu kan lebih dekat kalau pakai jalur laut ya, dilewat Kalimantan kayak gitu, atau di Balai Pinang ya. Gitupun yang di kampung aku nggak ngerti, dikira mereka itu enak, hanya mikirin kapan kirim uang. Kadang di kampung nggak pernah nanya kabar, dan mirisnya TKW taruhannya nasibnya seperti itulah. Apalagi kalau di Malaysia ya, di Malaysia itu kalau kita ketemu yang namanya Melayu itu, aduh, kalau majikannya Melayu itu jangan bener-bener ini banget lah. Tapi alhamdulillah aku pernah ke Malaysia itu 6 tahun, dan itu majikannya China, alhamdulillah itu bagus banget ya. Kayak ngono pada seneng kaburan. Nah masalahnya si mbak ini nggak pernah apa ya, dia nggak ngerasain gitu loh, nggak ngerasain kalau dia itu pernah menjadi pekerja di sana gitu. Pertanyaan saya, untuk apa kalian bersembunyi sedangkan persembunyian kalian diposting di sosmed, dihidupkan? Pertanyaan, untuk apa kalian bersembunyi? Aku rasa dia bukan sembunyi mbak, tapi mau pulang lewat belakang. Walaupun demikian bang, ini seharusnya tidak perlu diupdate dan tak mikirin kalau ketangkep bagaimana keluarga yang di kampung kayak gitu. Biasanya nggak ada yang ketangkep mbak, kalau udah ada di laut itu biasanya ada razia di tempat seperti itu, dan biasanya aman. Kalau enggak aman ya masnya dibikin video di up kayak gitu kan. Ya sebenarnya ada bagusnya juga sih, kenapa dia itu apa namanya, mengup mengup apa itu video yang seperti ini ya kan, takutnya itu kenapa-napa pas kita lagi menunggu kapal, tiba-tiba ada razia di tengah hutan kayak gini aja, takutnya seperti itu. Sebenarnya ada benernya juga ya kalau mereka tanya seperti itu. Ini Upin Ipin buat permit pun cukup buat makan aja tuh ya. Buat permit itu bisa habis untuk 1 gaji ya kan. Katanya itu buat permit itu biasanya itu habis 1000 ringgit. Itu malam juga tidur kayak gitu ya mas. Seperti itulah, beratapkan langit, beralaskan bumi, bangun pagi rambut kayak siput. Ya Allah, merinding aku, takut ada ular atau lagi hujan gimana ya mas. Aku dulu selalu bawa garam, aku taburkan seliling di tidur, aku bawa plastik kalau hujan.
Tetap semangat kawan, semoga baik-baik saja. Dimanapun kalian berada, doa anak rantau semoga sehat selalu. Mereka ini naik apa sih? Kenapa tidur di hutan? Naik boat lewat jalur belakang. Dia nunggu jemputan biasanya per hari itu di ini ya, dibatasin gitu loh. Biasanya kemarin itu ada yang hamil juga, itu juga dibatasin, nggak satu boat itu nggak muat banyak-banyaknya. Saya pun pulang harus kena bayar 7.000, sedangkan gaji saya kecil. Memang kerja di luar enak tergantung Mbak Mas. Nih posisi mana bayar 7.000 balik? Lewat belakang aja nih. Aku pun pernah merasakan, ya Allah lindungilah para pejuang nih. Ini ada yang hamil ku 9 kurang ya. Ada di dalam botnya, itu pun ombaknya besar, ngeri loh Mbak. Sambil berzikir di bot itu kapasitasnya cuma 15 orang aja dan muatannya 20 orang. Pokoknya diusahakan lewat lah, terlalu singkat ya. Waktu itu lagi hamil 5 bulan. Apa tuh? Enggak lagi deh kosong, tapi sekarang kan udah enggak di ini lagi ya, udah enggak apa namanya, jalur ke Malaysia sudah ditutup kan ya, enggak ada ini lagi kosong lagi penutupan kan untuk Malaysia itu. Lihatlah para istri yang di Indo, lihat siapa tahu ada salah satu kasihan pejuang keluarga nih. Astagfirullah, aku dulu diajak kaburan tapi aku pikiran panjang, gaji standar yang penting aman ya.